Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai hari ini. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Vaksin Sinovac telah mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Company Limited China dan PT Bio Farma dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Dan setelah vaksinasi telah dimulai, lalu apa saja yang harus diketahui masyarakat? Kita akan membahasnya di Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada Dr. Slamet Effendi, MKes, Wakil Ketua ARSI dan Wakil Ketua IDI Cabang Kota Bekasi. Selamat sore, Dokter. Iya, Dok. Masyarakat ini tentu ingin mengetahui apa arti uji klinis fase 3 di Bandung yang menunjukkan vaksin COVID-19 buatan Cina ini mempunyai tingkat efikasi 65,3%. Pertama tentang uji klinik fase 3 ya. Uji klinis fase 3 ini artinya dia sudah diujikan ke relawan lebih dari ratusan ya, lebih dari 1.000 dan bisa diuji di beberapa tempat. Itu uji klinis fase 3. Kemudian arti dari efikasi 65% ya, saya nggak pakai komanya lah, 65%, artinya vaksin ini punya kemampuan mereduksi atau mencegah ya 60% menurunkan angka penularan COVID dibandingkan yang tidak diimunisasi. Contohnya begini batasnya. Pada uji klinis ini ada dua populasi yang diuji, misalkan ada 1.000 orang misalkan ya, 1.000 orang, kemudian 1.000 orang divaksin dengan Sinovac. 1.000 orang divaksin dengan placebo, tidak disuntikan placebo, bukan vaksin. Yeah. Nah, itu diikuti dari masing-masing relawan. Nah, misalkan dalam perjalanannya, dari 1.000 relawan yang divaksin, itu ternyata yang terinfeksi COVID, misalkan 35. Sedangkan yang tidak divaksinasi, yang terinfeksi COVID 100. Berarti ada perbedaan tuh. Yeah. Nah, perbedaan itulah antara 100 dengan 35 tadi, dengan vaksinasi bisa menurunkan angka potensi penularan COVID 65%. Itu arti efikasinya. Iya, ini kan adalah hasil dari uji klinis tahap 3 di Bandung. Sementara untuk vaksin Sinovac sendiri ini telah mendapatkan uji klinis tahap 3 di tempat lain juga mempunyai efikasi yang berbeda-beda. Ini artinya apa, Dok? Nah, memang berbeda-beda tergantung status ininya, tersatu relawannya kan, dia tidak punya komorbid gitu ya, tidak punya kondisi fisik di tiap-tiap daerah kan tidak sama. Jadi kalau begitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi parameter dari efikasi ini? Faktornya ya. Iya. Jadi ya keadaan sampel sendiri, keadaan masing-masing sampel karakteristiknya berbeda. Artinya fisik orang Indonesia misalkan dicoba dengan fisik dengan di Brazil misalnya, contohnya kan tidak sama, mungkin daya tahan tubuhnya, iklimnya yang berpengaruh terhadap daya tahan tubuhnya itu sendiri. Kalau begitu, apakah ini bisa diartikan bahwa dari 100 orang, 35 orang ataupun ini tentunya tidak terlalu tinggi karena ada di beberapa negara juga yang mempunyai hasil di mana efikasinya ini di atas 70% begitu. Apakah ini artinya bahwa ini efikasinya masih kurang baik begitu, Dok? Kalau menurut saya dengan efikasi di atas 50% itu sudah cukup, mengingat masyarakat penduduk kita kan banyak jutaan. Jadi tidak mempengaruhi kualitas dari vaksin ya, Dok ya? Tidak mempengaruhi dengan kualitas, tetapi yang jelas bisa menurunkan angka potensi penularan itu. Itu efektif. Bayangkan menurunkan 65% potensi dari 100 juta, berapa yang bisa diturunkan, bisa dihindarkan dengan adanya vaksinasi itu. Iya, ini seperti topik kita pada hari ini adalah apa yang harus masyarakat ketahui mengenai vaksin. Nah, ini berapa dosis yang diberikan pada tiap orang?
Nah, sebenarnya tiap orang sama dosisnya, bergantung macam-macam vaksin. Kan yang direncana dipakai kan ada beberapa vaksin ya, salah satunya Sinovac. Ya. Contoh Sinovac diberikan dosis 2,5 mili. 2,5 mili. Nah, kemudian 2 kali dosis. Nanti disuntik pada hari pertama, kemudian 14 hari berikutnya dosis yang kedua. Jadi untuk setiap vaksin ini dosisnya berbeda-beda? Ya, dosisnya berbeda-beda, artinya penyuntikan pertama, vaksinasi pertama dan keduanya yang berbeda. Ya, Ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Itu obat pun maupun vaksin, itu semuanya selalu ada efek samping. Cuma derajatnya derajat yang ringan. Makanya perlu uji klinis. Syarat dari uji klinis itu ditentukan. Satu, obat itu efektif. Salah satunya tadi dengan ada efikasinya nilainya berapa. Itu efektivitas dari vaksin. Terus yang kedua keamanannya. Keamanan itu dari efek samping. Salah satunya efek samping obat atau efek samping dari vaksin itu sendiri. Apa efeknya? Nah, yang di Bandung itu setelah diikuti perjalanannya, efek samping yang muncul masih berskala ringan. Tidak ditemukan efek samping yang berat. Ya, efek samping ringan salah satunya contohnya panas, agak meriang gitu ya. Mungkin ada nyeri di sekitar suntikan atau di otot sekitar suntikan, atau ada semacam kelelahan, agak lelah sedikit gitu, ada linu-linu gitu. Mungkin itu efek samping yang sifatnya ringan dan reversible. Ini setiap setiap vaksin ini kan dari produksi perusahaan farmasi ini berbeda-beda di setiap perusahaan begitu ya dok ya, dan begitu juga dengan kualitasnya. Nah ini apakah masyarakat memiliki hak untuk memilih mana saja produk dari vaksin sendiri yang bisa mereka dapatkan? Bisa memilih. Nah itu polisinya kalau memilih itu menurut saya saya yakin semua vaksin itu punya apa artinya sudah bisa izin edar oleh BPOM, artinya punya efektif ya, punya efek yang positif ya, artinya bisa efektif untuk memberikan pencegahan terhadap penularan virus, itu efektivitasnya. Yang kedua aman, ya kan? Nah masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya misalkan ada yang kekurangannya kayak Sinovac ini sampelnya tidak diujikan pada orang dengan usia di bawah 18 atau di atas 60. Maka di usia itu untuk pemakaian itu tidak ada jaminan aman atau tidak, karena memang sampelnya atau relawannya tidak di usia itu. Nah, ada beberapa yang lain yang digunakan pada usia ada yang sampai di atas 60. Itu menunjukkan keamanannya, itu salah satu kelebihannya. Kelebihan dan kekurangannya ada vaksin yang penyimpanannya butuh udara biasa 2-8 derajat. Ada yang penyimpanannya di udara di bawah 20 derajat atau bahkan di bawah 60 derajat. Nah, untuk di negara kita kan mungkin ada faktor negara yang daerah yang iklimnya, wilayah yang luas seperti itu, proses penyimpanan. Kalau proses penyimpanannya kurang efektif, maka akan berpengaruh pada kualitas vaksinnya itu sendiri. Itu yang menjadi bahan pertimbangan gitu. Iya dok, ini sempat beredar di grup sosial media dan sebagainya. Ini ada cukup banyak begitu ya kategori-kategori orang yang tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi. Nah ini apa saja dok? Satu, sebenarnya kontraindikasi dari masing-masing obat atau vaksin itu ada di label di pabriknya ya. Siapa saja yang tidak boleh sebetulnya. Contohnya kontraindikasinya orang yang ada riwayat alergi terhadap vaksin misalkan ya, ada riwayat alergi. Terus yang kedua yang tidak disarankan adalah orang-orang yang dia punya daya tahan tubuh yang rendah atau banyak komorbidnya. Banyak komorbid itu memang resiko. Nah, sehingga berpengaruh pada daya tahan tubuh. Padahal vaksin digunakan untuk membuat daya tahan tubuh. Sehingga pada yang komorbidnya banyak atau punya daya tahan tubuh yang rendah, contohnya pasien-pasien kanker,
pasien-pasien HIV yang daya tahan tubuhnya rendah, itu kalau divaksin bukan malah baik, justru susah untuk membentuk kekebalan. Kemampuannya untuk kekebalannya juga sudah rendah, sehingga efektivitas dari vaksinnya itu akan tidak optimal. Oke. Kalau dikumpulkan, jadi yang punya alergi sama yang punya komorbid atau orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, itu yang tidak disarankan untuk dilakukan vaksinasi. Iya, ini di vaksin ini adalah bukan untuk menjadi kebal terhadap COVID-19, tetapi memang mengurangi gejala atau meringankan gejalanya ketika kita terkena, begitu kan ya dok? Nah ini ketika sudah kita divaksin, artinya masih bisa terkena lagi begitu dok? Jadi itu tadi dari penelitiannya, uji klinisnya, bagi yang divaksin kan diikutin. Sebagian nggak kena, sebagian tetap kena yang divaksin kan. Nah, tetapi tetap mengurangi risiko terhadap terinfeksinya COVID sesuai yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi apapun sebenarnya tujuan utamanya adalah mencegah kalau bisa. Tetapi ada juga yang tidak sepenuhnya mencegah. Toh kalau misalkan terjadi, mungkin efeknya lebih ringan dibandingkan yang tidak diimunisasi. Iya, ada banyak sekali orang yang juga masih meragukan mengenai efektivitas ataupun pengaruh dari vaksin ini terhadap pencegahan ataupun meringankan gejala dari COVID-19 ini. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa jika kita sudah menerapkan pola hidup sehat dan juga sudah imunitas tubuhnya sudah tinggi, tidak perlu divaksin. Benar demikian dok? Jadi sebenarnya tidak benar ya, tidak sepenuhnya benar ya, karena kenyataannya sekarang ini vaksin belum ada, tapi jumlah kasus makin meningkat, ya kan? Tenaga kesehatan banyak yang terpapar, bahkan lebih dari 500 tenaga kesehatan sudah meninggal, ya kan? Bagaimana dia bisa merawat dengan baik pasien yang terkonfirmasi COVID, sementara tenaga kesehatannya terbatas, berguguran tenaga kesehatannya. Jadi bukan masalahnya nanti sekarang rumah sakit pada penuh. Masalahnya tidak sesimpel menambah tempat tidur, menambah fasilitas, tetapi SDM-nya yang susah. Begitu beban SDM meningkat, maka ya virus load-nya ya, jadi jumlah virus yang terpapar pada tenaga kesehatan semakin meningkat. Maka kalau sudah tenaga kesehatan pada lelah, ya kan, maka risiko untuk tenaga kesehatan lebih besar. Dan akhirnya bagaimana merawat pasien-pasien yang semakin hari semakin banyak. Nah, itu. Jadi tetap apapun vaksinasi ini upaya pemerintah, upaya negara bahkan dunia untuk mempercepat menghentikan pandemi ini. Ya, itulah kenapa pemerintah mewajibkan masyarakat atau warga negaranya untuk divaksin. Tetapi ada sejumlah kalangan yang berpendapat bahwa hal ini merupakan pelanggaran HAM. Tanggapannya, Dok? Pelanggaran HAM ya, saya tidak terlalu berkompeten ya untuk itu melanggar HAM atau tidak. Tetapi ini ada polisi pemerintah dan wabah ini adalah dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Wabah ini ada undang-undang tentang wabah. Jadi maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi rakyatnya dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan. Maka kalau misalkan rakyatnya itu tidak memenuhi itu, berarti dengan sendirinya juga melanggar undang-undang penanganan wabah. Itu barangkali. Iya, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa vaksin ini adalah hoax, kemudian juga virus COVID-19 ini juga hoax, penyakit ini hoax. Bagaimana dokter menanggapi hal ini? Ya, kalau hoax mungkin nggak banyak setiap hari dengar dokter, bahkan dokter spesialis meninggal. Sekarang dokter sama dokter spesialis sudah lebih dari 250 orang meninggal. Untuk mencetak seorang dokter, apalagi dokter spesialis, butuh berapa waktu, butuh berapa dana yang dikeluarkan, dan jumlah tenaga spesialis itu masih secara proporsional masih kurang. Dan ini berguguran. Kalau hoax nggak mungkin setiap hari ada dilaporkan
berita duka tentang tenaga kesehatan.